Balik lagi cuy di channel Gadget. Kalau kemarin kita udah sempet bahas tentang MacBook Air 2012 yang 11 inch, kayaknya belum lengkap nih kalau kita nggak bahas primadona dari produk Apple tahun 2012 ya, yaitu MacBook Pro 2012 atau MD 101. Nah, jadi produk Apple ini sebenarnya banyak banget dipakai bahkan sampai sekarang itu sama desainer-desainer dan juga editor. Nah, kenapa orang-orang pada pakai produk ini? Karena dia masih bisa banget untuk di-upgrade dan juga harganya yang sangat terjangkau kalau sekarang. Dari kisaran mungkin 6 jutaan sampai 8 jutaan. Nah, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja cek mengenai laptop MD 101 ini. Yang pertama itu kita memiliki prosesor atau dapur pacu yang cukup mumpuni. Ini seri yang 2,5 GHz dual core Intel Core i5, memori atau RAM-nya 8 GB karena udah di-upgrade dari 4 menjadi 8, dan juga udah menggunakan SSD gitu. Jadi ini udah pakai SSD, seharusnya kalau bawaannya itu hard disk 500 GB. Nah, displaynya itu Intel HD Graphics 4000 1,5 GB. Kemudian nah ini storage-nya udah diganti ya jadi SSD ya. Lumayan memakan banyak tempat nih. Ini cuma program doang, belum ada file lain-lain. Nah, ini masih 01 nih, masih bisa banget di-upgrade jadi 16 GB. Dan kalau kita lihat di sini, yang paling penting adalah ketika membeli laptop second gitu ya, karena ini udah nggak ada barunya, kalian harus ngelihat di sini ada power ya. Nih, ini CC-nya baru 293 dan kondisinya normal. Full charge capacity-nya masih tinggi 5459. Atau kalau kita cek di sini, kesehatan baterainya masih 95%. Jadi kalau baterainya 95% ini ya masih bisa banget dipakai. Kalau dipakai buat kerja sekitar 3 jaman, dan kalau dipakai buat santai atau standby bisa 6 jaman. Nah, bobot dari laptop ini sendiri kayaknya jauh lebih berat daripada MacBook Air. Bisa mungkin 2-3 kali lebih berat ya daripada MacBook Air. Dengan berat seperti itu juga dia performanya juga lebih stabil. Dan kemudian kalau diperhatiin, LCD-nya ini jauh lebih bening gitu ya daripada MacBook Air gitu. Nah, biasanya gue kalau ngetes video tuh gue biasanya pakai 4K video. Ini untuk ngecek seberapa tajam gitu ya resolusi yang bisa dihasilkan dari LCD ini. Nah, ini tuh bisa sampai 4K. Artinya ini bisa banget menghasilkan gambar yang sangat tajam dan juga warnanya kaya gitu. Walaupun sekali lagi ini bukan retina, apalagi retina gitu ya. Cuma ya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu yang gue tahu, karena layar retina sendiri itu sangat-sangat sensitif dan juga mahal banget kalau misalkan terjadi kerusakan. Nah, ini kita cek kualitas dari video 4K ya. Nah, jadi ini kalau diredupin hasilnya kayak gini. Kalau diterangin, kalau gue sih suka banget dengan kekayaan warna gitu ya dari MacBook gitu ya, dari produk MacBook, terutama MacBook Pro, karena benar-benar tajam gitu. Kalau misalkan orang-orang yang suka desain, Photoshop atau mungkin Final Cut Pro gitu atau Adobe Premiere, ya cocok banget pakai produk ini gitu. Walaupun ini sebenarnya udah lama gitu kan. Nah, jadi selain berat, kemudian desain yang lebih tebal, itu kalau
kita lihat kalau di MacBook Air itu di sini adalah port. Nih, di sini adalah port. Sedangkan kalau misalkan di MacBook Pro, portnya ada di sini semua. Nah, kemudian ketebalannya juga bisa dilihat. Ini tebal banget. Beratnya juga lumayan. Sehingga itu akan mempengaruhi mobilitas kalian dalam menggunakan produk Apple gitu ya. Kalau yang suka mobile ya pakailah MacBook Air, tapi nggak bisa untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tapi kalau misalkan butuh pekerjaan yang berat ya pakailah MacBook Pro gitu. Apalagi kalau kalian mobilitasnya juga nggak begitu berat gitu ya. Nah, selain itu di sini juga gua pakai Final Cut Pro. Kita lihat seberapa cepat sih dia ngebuka Final Cut Pro gitu. Kurang dari 10 detik ya. Jadi kalau misalkan Ini apa aja sih kemampuannya gitu, dan ngedit enak banget pakai ini. pengalaman gue menggunakan ini selama Kemudian selain Final Cut Pro, gue juga menggunakan Photoshop. Berapa cepat dia buka Photoshop. Padahal juga di saat bersamaan gue lagi buka Final Cut Pro. Dan di saat yang bersamaan juga gue lagi nyetel video 4K. Yang ini belum gue close. Oke, agak lama ya, karena CPU-nya bekerjanya keras banget nih. Full, di sini kelihatan performanya. Kemudian di sini kita bisa lihat seberapa panas temperatur dari MacBook Pro. Walaupun dia kerja keras, tapi lihat fansnya belum berjalan, masih 0%. Bisa dilihat tuh tingkat kepanasan dari prosesornya masih terbilang normal. Padahal kita udah banyak buka program. Nah, ini udah kebuka Photoshopnya. Kita close lagi. Video 4K-nya juga kita close. Final Cut Pro-nya juga kita close. Dah. Mungkin itu dulu yang bisa gue ceritain dari pengalaman gue menggunakan MacBook Pro. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, komen, dan subscribe. Gimana sih lu punya pengalaman membeli MacBook Pro 2012 ini? Mungkin dulu lo beli terus sampai sekarang masih lo pakai atau udah lo jual. Kemudian menurut lo masih worth it nggak untuk terus dipakai sampai tahun misalkan 2025 gitu kan? Terus lo mungkin pernah punya problem apa dengan menggunakan produk Apple yang satu ini? Silahkan di komen. Kalau gue sih sejauh ini ya oke-oke aja menggunakan ini sebagai medium untuk desain gitu ya, untuk ngedit video dan pekerjaan harian. Ini udah oke banget, dan barangnya juga masih mulus karena ini dirawat gitu ya. Sekian dulu video dari Le Gadget, sampai ketemu lagi nanti. Ciao.